Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Sinta Rosdiani dengan NPM 112111342 dari kelas C19. Di sini saya akan memaparkan materi rangkuman-rangkuman dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Nah, di materi pertama kita ada membahas mengenai ahamiyatu marifatullah, yang artinya urgensi mengenal Allah. Nah, melihat fenomena-fenomena yang terjadi di zaman sekarang, bahwa banyaknya manusia-manusia yang moralnya kurang sempurna. Hal itu tuh terjadi karena manusia itu lebih mengenal dirinya sendiri dibanding dia mengenal Allah. Karena biasanya orang-orang yang mengenal Allah tuh cenderung hidupnya tuh banyak warnanya gitu. Karena di hidupnya tuh diisi dengan macam-macam bentuk ibadah. Nah, lalu apa sih manfaat dari marifatullah? Manfaat dari kita mengenal Allah. Yang pertama ada al-khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tuh akan menjanjikan kepada mereka bahwa dia akan menjadikan penguasa di muka bumi ini. Hal itu disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 55 yang artinya, dan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antaramu dan mengerjakan amal soleh, bahwa Allah sungguh-sungguh akan mengangkat mereka menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana orang-orang dahulu menjadi khalifah. Lalu yang kedua yaitu Tankinudin, yaitu diteguhkan agama Islam di muka bumi ini. Lalu ada Al-Anu, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram. Sebelumnya mereka selalu di tempat keresahan dan ketakutan. Lalu mereka akan diberikan keberkahan yang melimpah dan kehidupan yang baik, juga al-jannah surga. Lalu gimana sih cara kita tahu bahwa orang itu tuh ma'rifatullah, bahwa orang itu mengenal Allah? Yang pertama, dia akan mengetahui asma-asma Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai atorik ila marifatullah. Jika tadi kita diharuskan mengenal Allah, marifatullah, nah di pertemuan kedua ini kita membahas mengenai bagaimana sih cara menuju marifatullah itu. Nah, yang pertama melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam ayat kauniyah Quran surat 41 ayat 53 yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah di bumi pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Lalu yang kedua, melalui metode Islam. Hal itu disebutkan dalam Al-Quran Surat Qaf ayat 37 yang artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal, atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. Lalu yang ketiga, melalui metode selain Islam. Di metode ini tuh dibagi-bagi lagi. Yang pertama ada dugaan dan hawa nafsu, lalu ada ragu-ragu, dan berakibat kufur. Nah, lalu di pertemuan ketiga kita membahas mengenai al-manawi min ma'rifatullah. Nah, setelah tadi kita pertemuan pertama mengenal Allah, lalu kita di pertemuan kedua membahas mengenai bagaimana sih cara menuju Allah gitu, cara ma'rifatullah ini. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai penghalang-penghalang mengenal Allah. Apalagi melihat manusia-manusia ini tuh pasti ada aja yang ngedistract mereka untuk kayak lebih fokus lagi ke kehidupan di dunia. Nah, terdapat dua garis besar. Yang pertama ada maradus syahwat, yaitu yang berkaitan dengan penyakit hati, berupa nafsu dan kesenangan, serta perilaku yang tidak terpuji. Lalu yang kedua ada maradus syubhat, yaitu berbagai hal yang menimbulkan keraguan-raguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan juga logika. Nah, yang pertama di maradus syahwat ada al-fisku, yaitu kefasikan. Hal ini ada disebutkan dalam Al-Quran surat ke-59 ayat 19 yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri, mereka itulah orang-orang yang fasik.
Nah, lalu ada al-kibru, kesombongan, bahwa Allah menerangkan hukum-hukumnya bagi orang-orang yang menutup hatinya untuk menerima kebenaran, yaitu bahwa ia akan menutup hati mereka. Nah, lalu ada azulmu, kezoliman. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 22 yang artinya, dan siapakah yang lebih zolim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling darinya, sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Lalu ada al-kijbu, yang itu kedustaan. Hal itu disebutkan juga dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 9 sampai 10. Nah, lalu di yang kedua ada maradu asyubha. Yang pertama ada al-jahlu atau kejahilan dan kebodohan. Nah, ini ada dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 39 yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah peka, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Lalu di kedua ada al-irtiyab yang artinya keraguan-raguan, yaitu mereka akan disesatkan oleh Allah Ta'ala karena keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk dari Allah. Maka orang-orang kafir dan munafik itu terhalang dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu yang berikutnya ada al-inhirab yang artinya penyimpangan, di mana manusia tidak mau teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikiran. Nah, lalu yang keempat ada al-ghaflah yang artinya kelalaian. Hal ini seperti yang disebutkan di poin pertama yang tadi, bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenal dirinya sendiri karena kebodohan mereka itu. Nah, lalu di pertemuan keempat ini kita ada membahas mengenai bukti keberadaan Allah atau disebut al-adilah ala wujudillah. Nah, hal ini tuh sudah sangat jelas dan terlihat juga bahwa keberadaan Allah itu dirasakan bahwa Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta ini dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tidak terbantahkan lagi. Eksistensi Allah yang lainnya pun disebutkan dalam beberapa dalil. Yang pertama ada dalilul fitri atau dalil fitrah. Hal ini ada disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Lalu yang kedua al-dalil akli, yaitu dalil yang dapat diterima oleh. Lalu ada al-dalilul hisi, yaitu dalil yang dapat dirasakan oleh. Ada dalilul nakli, lalu ada dalilul tarik, dan masih banyak yang lain. Nah, di pertemuan kelima ini kita memahami mengenai tauhidullah yang artinya mengesankan Allah. Di bagian pertama ada tauhid rububiyah yang artinya kita mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nas ayat 1, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Lalu ada holikon, yaitu mentauhidkan atau mengesankan Allah melalui ciptaannya adalah mengakui sebagai Allah adalah satu-satunya holik atau pencipta, dan tidak ada lagi yang mengiringi atau membantu Allah dalam segala penciptaannya. Lalu ada rozikon yang artinya keesaan Allah sebagai pemberi rezeki. Lalu ada malikan yang artinya keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Ada walian, pelindung dan pemimpin. Lalu hakiman, pembuat hukuman. Dan juga ada goyatan yang artinya yang Lalu di pertemuan berikutnya kita ada membahas mengenai al-haya fi zilal tauhid yang artinya hidup di bawah naungan tauhid. Bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna. Lalu bahwa Allah Ta'ala adalah sifat dan asma yang maha sempurna. Dan bahwa Allah Ta'ala juga memiliki kesempurnaan dalam al-af'al, yaitu perbuatan. Adapun macam-macam tauhid, yang pertama ada asma wa sifat, yakni meyakini bahwa Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Lalu ada rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada uluhiyah, yaitu
pengesaan Allah dalam ibadah, yakni bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Lalu ketika seorang mengikrarkan la ilaha illallah, seseorang itu yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Nah, ketika seperti tadi yang aku sebutkan, bahwa ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, seseorang itu harus yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sekarang di pertemuan yang ketujuh ini, kita akan memahami makna dari la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan bagi semua hamba untuk masuk kepada agama Allah, yaitu Islam, dan juga Allah telah menyuruh hambanya untuk beribadah dan berpegang teguh kepada agama dan ajaran. Allah telah mewajibkan bagi semua hamba untuk masuk kepada agama Allah, yaitu agama Islam. Juga Allah telah menyuruh hambanya untuk beribadah dan berpegang teguh kepada agama dan ajarannya. Kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat tauhid yang agung, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Nah, memiliki arti yang sangat dalam dan luas. Seorang hamba tidak mungkin memiliki amal yang sesuai yang dikehendakinya, kecuali setelah ia benar-benar paham makna yang terkandung di dalamnya, sehingga ia akan beramal atas dasar kalimat tauhid ini dengan sadar. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang artinya Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Hal itu ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan mengenai rangkuman materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.